Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Listrianti dengan NPM 10100119073. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya yang berjudul Studi Literatur Kecemasan pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Diawali dari pendahuluan, yang mana diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau yang disebut dengan hiperglikemia. Prevalensi secara global menurut WHO yaitu pada tahun 2014 yaitu sekitar 422 juta orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2019. Sedangkan di Indonesia sendiri, yaitu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 menjadi 8,5% sehingga jumlah penderita mencapai lebih dari 16 juta orang. Nah, terdapat pengendalian dari kadar gula darah. Menurut Perkening, itu terdapat edukasi, intervensi farmakologis, dan juga aktivitas fisik serta faktor diet yang perlu dikelola pada penderita diabetes mellitus. Hal tersebut dapat memberatkan dan memengaruhi kesejahteraan dari psikologisnya, sehingga hasil terapi dan juga manajemen tersebut dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya faktor psikologis yang terganggu. Respon psikologis itu dapat melibatkan seperti keraguan diri ataupun merasa ketakutan sehingga menyebabkan sulit dalam mengatasi kehidupan sehari-harinya. Ini juga dijelaskan dari penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Dodi, bahwa menunjukkan sebagian besar responden dari diabetes mellitus itu mengalami kecemasan. Nah, dari uraian di atas tadi, uraian tersebut itu di sini peneliti bertujuan untuk mencari bukti pengaruh tingkat kecemasan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, di sini metodologi penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Nah, kemudian hasil penelitian dan juga pembahasannya, yang mana diabetes mellitus yang tadi merupakan penyakit dari gangguan metabolisme dari karbohidrat, protein, lemak, diakibatkan terganggunya kerja insulin, kekurangan insulin, ataupun kombinasi keduanya. Faktor resikonya itu ada yang tidak dapat dimodifikasi seperti genetik, usia, ras, ataupun yang dapat dimodifikasi seperti obesitas, aktivitas fisik, tekanan darah, merokok, diet, dan lainnya. Di sini terdapat klasifikasi dari diabetes mellitus, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, gestasional, dan juga tipe lainnya. Adapun gejala-gejala diabetes mellitus yang merupakan gejala utama dari dia trias gejala dari diabetes mellitus itu ada poliuri, polidipsi, dan juga polifagi. Nah, di sini terdapat mekanisme akibat terjadinya dari diabetes mellitus, yaitu diakibatkan oleh adanya disfungsi sel pankreas sehingga adanya gangguan sekresi insulin dan adanya resistensi insulin sehingga adanya gangguan kerja insulin yang dapat meningkatkan adanya gluconeogenesis dan menyebabkan beberapa gejala seperti polidipsi, yaitu rasa haus yang berlebih, poliuri itu buang air kecil yang berlebih yang banyak, dan juga ada polifagi yaitu sering merasa lapar, dan juga gluconeogenesis yang meningkat menyebabkan adanya peningkatan kadar gula darah. Kadar gula darah tersebut itu dapat menyebabkan produksinya dari ROS sehingga dapat mengakibatkan adanya retinopati, neuropati, dan juga nefropati. Nah, menurut dari American Diabetes Association, ya terdapat beberapa komplikasi dari diabetes seperti ketoasidosis diabetik, komplikasi dermatologi, yaitu adanya masalah dari kulit seperti ada infeksi jamur ataupun bakteri, komplikasi dari oftalmologi, yaitu termasuk glaukoma katarak, ataupun komplikasi pada kaki, biasanya itu adanya ulkus kaki, ataupun penyakit kardiovaskular dan juga stroke. Nah, tidak hanya dari komplikasi segi fisik, adapun faktor psikologis akibat perawatan yang panjang dan juga sulit dikontrol tersebut, yaitu adanya terganggunya aspek psikologis seperti dapat terganggu dari delirium, substance disorder, kecemasan, ataupun penyakit psikotik seperti skizofrenia. Namun, prevalensi kecemasan ini tertinggi dibandingkan yang lainnya, yang mana gejala kecemasan ini yaitu ditemukan sebagai salah satu faktor risiko dari perkembangan dari penyakit diabetes mellitus ini. Nah, kecemasan ini terkait dengan rasa takut dan juga pengalaman emosional yang terkait dengan perilaku dalam keadaan yang dianggap mengancam. Adapun dianggap kecemasan yang berlebihan ketika terjadi setiap hari kurang lebih 6 bulan. Dan juga gejala umum yang dapat muncul ini seperti adanya mudah terluka, sulit konsentrasi, mudah lelah, perasaan khawatir, ataupun adanya sulit tidur. Nah, di sini juga dijelaskan dari penilaian terdahulu pada penelitian Pipit Nurhayanti menyatakan juga bahwa tingkat kecemasan pada penderita diabetes mellitus ini berada pada kategori sedang. Nah, pada penderita diabetes mellitus itu adanya kecemasan dikarenakan ada yang diharuskan mengubah gaya hidup dan juga menjalani pengobatan dan tidak boleh mengkonsumsi beberapa makanan sehingga perubahan tersebut mengakibatkan penderita tersebut memperlihatkan reaksi psikologis negatifnya, yaitu terutama dari kecemasannya. Nah, adapun mekanismenya itu ketika terjadi kecemasan dapat merangsang dari hipotalamus pituitary adrenal dan meningkatkan dari hormon adrenokortikotropik sehingga adanya rangsangan terhadap korteks adrenal sehingga menyekresi dari
glukokortikosteroid hormon dan meningkatkan gluconeogenesis. Hal tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah sehingga kontrol gula darah pada penderita tidak seimbang ketika adanya kecemasan. Dapat meningkat dari kadar gula darahnya. Dan juga dijelaskan pada penelitian terdahulu dari jauh hari, yaitu menyatakan juga bahwa dari beberapa penderita diabetes mellitus memiliki kecemasan dengan prevalensi kecemasan yang tinggi diakibatkan oleh adanya beberapa faktor tadi. Nah, ini kesimpulannya bahwa tadi dari uraian di atas dijelaskan adanya perubahan kondisi fisik dan gaya hidup tersebut secara mendadak mengakibatkan penderita tersebut memperlihatkan reaksi psikologisnya, terutama kecemasan, dan faktor kecemasan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dari kontrol gula darahnya. Terima kasih, sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.